Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acha Nur Aisyah dengan NIM 251111320020 dengan dosen pembimbing Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem uropoetik. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sistem uropoetik itu apa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem uropoetik itu sendiri. Jadi, untuk sistem uropoetik itu adalah sistem tubuh yang berfungsi agar dapat memproduksi, menampung, dan mengeluarkan urin. Lalu, sistem ini juga berperan penting dalam menjaganya keseimbangan cairan tubuh, mengatur kadar elektrolit, mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea dan juga kreatinin. Dan juga sistem uropoetik ini juga dapat membantu untuk kita dapat menjaga tekanan darah dan juga keseimbangan pH di dalam tubuh. Nah, lalu proses pembentukan urin itu terjadi melalui serangkaian mekanisme biologis di dalam ginjal sebelum akhirnya nanti itu dialirkan keluar tubuh melalui saluran kemih. Selanjutnya, untuk sistem uropoetik itu organnya ada terbagi 4, seperti pada gambar yang pertama itu terlihat ada ginjal atau yang dapat disebut sebagai ren. Lalu yang kedua itu ada ureter, dan yang ketiga itu ada vesika urinaria, dan yang keempat itu ada uretra. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah ginjal. Jadi ginjal itu merupakan organ yang terbentuk seperti ukuran kacang, dan dia itu terletak di kanan dan kiri tulang belakang pada bagian lumbal. Nah, terus struktur ginjal ini terdiri dari korteks renal yang berisi nefron, yaitu sebagai unit fungsional dalam pembentukan urin. Lalu ada juga yang namanya medula renal yang tersusun dari piramid ginjal, lalu juga papilla, lalu ada calyx minor sama mayor. Nah, hingga pelvis renalis sebagai muara sebelum masuk ke dalam ureter. Nah, selanjutnya ginjal itu menerima suplai darah dari aretri renalis, lalu mengembalikannya juga darah tadi itu melalui vena renalis. Nah, terus pada hilus renali itu terdapat sebuah pintu masuk dan keluar untuk pembuluh darah, saraf, dan juga pelvis renalis. Selanjutnya, organ yang kedua itu ada ureter. Nah, ureter sendiri itu adalah saluran otot panjang yang panjangnya itu bisa sampai 25-30 cm, yang nanti saluran otot panjang itu akan membawa urin dari pelvis renalis menuju vesika urinaria. Nah, terus untuk pada wanita, ureter itu berada berdekatan dengan arteri uterina. Jadi sehingga beresiko terluka saat prosedur pembedahan seperti histerektomi. Nah, untuk ureter sendiri itu memiliki 3 penyempitan alami, yaitu saat keluar dari pelvis renalis dan juga saat melewati arteri iliaka dan saat masuk ke dalam kandung kemih. Lalu bagian organ yang ketiga itu ada vesika urinaria. Jadi untuk vesika urinaria itu dapat disebut juga sebagai kandung kemih untuk bahasa yang lebih sering didengar. Nah, itu adalah merupakan organ berongga, berotot yang berfungsi untuk menampung urin hingga cukup penuh untuk dikeluarkan. Jadi vesika urinaria tadi dia organ berongga. Nah, jadi fungsinya itu untuk menampung urin kita lalu hingga penuh, jadi agar dapat dikeluarkan. Terus bentuknya itu dapat berubah sesuai dengan si volume urinnya tadi dengan otot dinding yang disebut dengan M. detrusor. Di bagian dasar kandung kemih itu terdapat trigonum vesicae, area berbentuk segitiga
yang dimana itu dibatasi oleh 2 muara ureter dan 1 muara uretra interna. Nah, terus kandung kemih ini juga mendapatkan suplai saraf, simpatis, dan parasimpatis yang mengatur proses pengisian dan pengosongan urin. Selanjutnya itu ada uretra, yaitu bagian organ yang terakhir. Jadi untuk uretra sendiri itu adalah saluran akhir sistem uropoetik, yang dari uretra sendiri ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, si vesika urinaria tadi ini untuk menampung urin, untuk uretra sendiri itu untuk mengeluarkan si urin dari si vesika urinaria tadi. Nah, untuk pada pria sendiri, uretra itu kurang lebih panjangnya tuh bisa 20 cm. Nah, itu tuh terbagi menjadi pras prostatica, terus ada Bremanacea, dan Spongiosa. Dengan masing-masing bagian melewati struktur seperti prostat, diafragma, urogenitalis, dan corpus spongiosum, hingga mencapai glans penis. Pada wanita, uretra itu dia lebih pendek dibandingkan pria. Dengan pria tadi panjangnya kurang lebih 20 cm. Kalau pada wanita sendiri itu panjangnya tuh kurang lebih bisa 3,5 cm, dimana perbedaan itu tuh cukup jauh. Nah, untuk pada uretra perempuan sendiri itu bermuara di vestibulum vagina sehingga lebih rentan terhadap terjadinya infeksi. Nah, uretra itu dilengkapi dengan sphincter interna dan juga eksterna yang mengatur proses miksi serta menerima suplai darah dan saraf dari cabang pelvis untuk dapat menunjang si fungsinya. Jadi uretra itu ada berfungsi untuk mengeluarkan si urin. Nah, jadi yang pertama tuh uretra pada pria itu lebih panjang daripada wanita, dimana pada pria sendiri itu tuh panjangnya kurang lebih itu 20 cm. Terus terbagilah menjadi beberapa bagian. Nah, terus untuk pada wanita sendiri itu uretranya lebih pendek daripada pria, di mana untuk wanita itu kurang lebih panjang atau adalah 3,5 cm. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Jadi untuk proses pembentukan urin itu terbagi menjadi 3, dengan yang pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, jadi untuk filtrasi ini biasanya tuh terjadi di glomerulus ketika darah yang masuk melalui arteriol aferen itu disaring sehingga menghasilkan filtrat glomerulus. Nah, selanjutnya zat kecil seperti air, ion, glukosa, dan urea itu dapat lolos, sedangkan protein besar dan sel darah itu tidak ikut tersaring. Nah, selanjutnya itu ada reabsorpsi atau yang dapat disebut penyerapan kembali. Nah, jadi setelah terjadinya filtrasi yang pertama tadi, filtrat itu mengalir ke tubulus proksimal, Ansahelm, dan tubulus distal. Nah, terus pada tahapan ini tubuh itu menyerap kembali zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, dan ion tertentu melalui kapiler vertibular, sehingga volume filtrat itu berkurang dan konsentrasinya itu dapat berubah. Lalu selanjutnya itu ada sekresi, di mana untuk sekresi sendiri adalah proses penambahan zat sisa atau ion yang tidak dibutuhkan tubuh ke dalam filtrat, terutama di bagian tubulus distal dan colectivus. Nah, zat seperti ion hidrogen, kalium, dan amonia itu disekresikan untuk menjaga keseimbangan asam basa dan mengeluarkan sisa metabolisme hingga terbentuk urin akhir. Nah, lalu selanjutnya itu ada perbedaan sistem uropoetik pria dan juga wanita. Nah, yang pertama yang seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk pria itu dia lebih panjang dibandingkan dengan wanita, di mana untuk pria itu panjangnya adalah 20 cm dan untuk wanita itu 3,5 cm. Lalu untuk uretra pria itu terbagi menjadi pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa.
Nah, lalu untuk pada pria itu uretra sendiri berfungsi ganda, yaitu dapat berfungsi sebagai saluran urin dan juga ejakulasi. Lalu untuk pria sendiri juga dapat dikelilingi struktur seperti prostat dan corpus spongiosum. Lalu untuk pria sendiri uretranya lebih jarang mengalami ISK atau infeksi saluran kemih karena uretranya lebih panjang. Nah, untuk wanita sendiri uretranya itu lebih pendek dan lurus tanpa pembagian seperti pada pria. Karena pada pria tadi terbagikan jadi beberapa bagian. Nah, untuk pada wanita sendiri itu dia lebih pendek, jadi dia nggak ada pembagian seperti di pria. Nah, lalu untuk pada wanita hanya berfungsi sebagai saluran urin, terus bermuaranya di vestibulum vagina di bawah klitoris. Nah, lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih karena uretra wanita tadi lebih pendek dan dia lebih dekat dengan anus, jadi lebih rentan terhadap terjadinya infeksi saluran kemih. Lalu untuk contoh-contoh penyakit sistem uropoetik itu ada ISK atau infeksi saluran kemih, ada batu ginjal dan gagal ginjal. Nah, terus bagaimana cara kita mengatasi terjadinya penyakit sistem uropoetik itu? Dengan cara memenuhi kebutuhan cairan, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, dan tidak menahan buang air kecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.